Baiklah pemuda remaja, mari kita memuji Tuhan bersama-sama, bernyanyi untuk Tuhan, sebab kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita anak-anaknya. Mari kita syukuri apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Ku bersyukur selalu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Shalom semuanya pemuda remaja. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk boleh bersekutu, beribadah. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, satu hal yang kami minta kepada Tuhan, Engkau hadir memberkati kami semuanya. Kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh diberkati, kami boleh dibaharui, kami boleh dibimbing, dituntun, kami boleh dibentuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua kami pemuda remaja, biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami siap dirancang, dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah pemuda remaja, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema Yusuf bisa diandalkan dan dipercaya. Sekali lagi, Yusuf bisa diandalkan dan dipercaya. Pemuda remaja, tentu saja diandalkan dan dipercaya merupakan kerinduan setiap kita semua. Tidak semua orang bisa diandalkan dan tidak semua orang bisa dipercaya. Bagaimana agar kita bisa diandalkan dan dipercaya? Mari kita lihat bagaimana pribadi Yusuf yang bisa memberkati kita pada malam hari ini. Pemuda remaja, pelajaran yang bisa kita ambil dari Yusuf. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kita, yaitu dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Di sini sebagai judul perikopnya di dalam Alkitab kita, Yusuf di rumah Potifar. Yusuf di rumah Potifar. Anak-anak pemuda remaja, saya minta kita semuanya nanti membaca semua firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23 ya. Ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Yusuf di rumah Potifar. Kembali, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini? Yusuf. Yang pertama kita melihat bahwa Yusuf memiliki hati yang penuh penerimaan. Kita sering merespon kesulitan hidup dengan bertanya, Tuhan, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi pemuda remaja, Yusuf malah meresponi pengalaman pahitnya dengan menerima keadaan tersebut. Ia menerima statusnya sebagai budak, bekerja sebagai pelayan Potifar. Dan ketika dia dilemparkan ke dalam penjara, Yusuf terus bekerja keras. Pelajaran yang bisa kita ambil, Yusuf mengajarkan bahwa hanya dengan menerima kondisi saat inilah kita bisa melangkah maju dan menjadi sukses. Nah, pemuda remaja, kita tahu sendiri bahwa Yusuf ini adalah seorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf ini tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar, dia mengalami banyak sekali cobaan. Bahkan dia dituduh melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Tetapi satu hal di sini, pelajaran yang bisa kita ambil, Yusuf tidak meresponi pengalamannya dengan sikap yang tidak baik, tetapi dia menerimanya. Artinya di sini bukan pasrah, bukan ya. Tetapi pemuda remaja, kita boleh melihat sikap Yusuf, dia bisa menerima keadaan, menjalaninya dengan sikap hidup yang benar. Nah, kita lanjutkan kembali.
Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Yusuf. Dia adalah pekerja keras. Pemuda remaja, Yusuf tidak berusaha melawan orang-orang yang telah memperbudak dia. Dia benar-benar membantu mereka untuk menciptakan kesejahteraan. Hal ini terjadi di rumah Potifar dan di penjara. Mereka menyadari bahwa Yusuf adalah sosok yang memiliki bakat dan diberkati. Pelajarannya, jika kita tidak bekerja keras melalui kesulitan kita, orang lain mungkin tidak akan pernah melihat kemampuan besar yang ada di dalam hidup kita. Nah, pemuda remaja, sekalipun kita semuanya masih remaja, bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya banyak kesulitan. Kesulitan di dalam belajar, di dalam pergaulan, di dalam keluarga, banyak sekali yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi jika di dalam kesulitan itu kita tidak bekerja keras, kita bermalas-malas, atau kita menyerah, kita tidak akan mendapatkan hasil. Bahkan orang lain akan melihat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi di dalam kesulitan yang dihadapi Yusuf, dimanapun dia berada, dia menjadi berkat bagi sesamanya. Bahkan dia tidak menolak perlakuan orang lain. Bahkan perlakuan orang lain membentuk dia menjadi anak yang lebih baik lagi. Yang ketiga, mari pemuda remaja kita lihat penuh dengan kesabaran. Benar, pemuda remaja Yusuf percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya melalui mimpi-mimpinya. Maka dari itu, dia melewati pencobaan tersebut dengan kesabaran, sebab dia percaya berkat terselubung akan terjadi. Bersamaan dengan kesabarannya itu pula, Yusuf mencari solusi. Setelah menafsirkan mimpi tukang roti dan keju, dia meminta pelayan memberitahukan kesusahannya itu. Setelah itu, dia terus bekerja di penjara sembari mempercayai waktu Tuhan akan tiba. Pelajarannya pemuda remaja, mengingat berkat-berkat Tuhan memang menjadi cara terbaik untuk bisa menumbuhkan kesabaran dalam diri. Nah, di sini Yusuf itu orangnya sabar. Sekalipun dia di dalam penjara, dia tetap bekerja. Bahkan dia menolong orang lain. Dituliskan bahwa Yusuf dipercaya oleh Tuhan. Lewat mimpi-mimpi Yusuf, bahkan mimpi orang lain, Tuhan memberkati Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Ketika Yusuf di penjara, Yusuf bisa menafsirkan mimpi orang lain. Mimpi tukang roti dan keju. Bahkan ada mimpi yang lainnya. Tuhan memberikan berkat kepada Yusuf bisa mengartikan sebuah mimpi. Artinya apa anak-anak? Di sini kita melihat bahwa kesabaran Yusuf itu membuahkan hasil. Ada banyak orang di saat dia diperlakukan tidak baik, dia akan berontak, dia akan melawan, dia akan selalu tidak menerima semuanya itu. Tetapi dengan rendah hati, dengan sabar, Yusuf menerima semua perlakuan itu. Dia tetap menjadi orang yang benar, orang yang baik sekalipun dia di dalam kesulitan yang sangat besar. Lanjut, yang poin keempat, Yusuf adalah berintegritas. Nah, pemuda remaja hal yang sangat penting. Ketika istri Potifar mencoba merayu Yusuf, ia pun memilih untuk menghindar. Dia menyadari bahwa dirinya harus benar-benar menjadi kekudusan di hadapan Tuhan jika ingin mendapatkan berkat-berkat-Nya. Pelajarannya, memilih untuk tidak terjerumus dalam godaan adalah ujian integritas yang sangat sulit. Pemuda remaja berintegritas, hidup jujur, hidup tahan sama godaan, tidak mau dipengaruhi. Di sini terlihat jelas bahwa Yusuf menolak rayuan, godaan istri Potifar. Yang pada akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf yang membuat dia sampai
ke penjara. Nah, pemuda remaja, banyak sekali kita diperhadapkan dengan masalah yang sangat sering terjadi ketika kita menonton sinetron ya. Banyak keluarga berantem karena ada kesalahpahaman. Di sini juga suami atau istri dari Potifar ini langsung percaya kepada istrinya ketika dia pulang ke rumah bahwa istrinya melapor kepada Potifar. Saya sedang diperlakukan tidak benar oleh Yusuf. Nah, di sini Potifar langsung menerima apa yang dikatakan oleh istrinya. Padahal kebenarannya belum tentu. Nah, banyak sekali juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Padahal itu semua bisa saja tidak benar. Itu bisa ditambah-tambahi, dibumbu-bumbuhi. Yang tahu kebenarannya hanyalah Tuhan, hanyalah Yusuf, dan hanyalah istri Potifar. Tetapi di sini Potifar lebih mendengarkan kata istrinya. Adakah di antara pemuda remaja yang suka mendengar gosip, yang suka mendengar fitnahan orang lain? Berhati-hati. Telinga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, jadikan menjadi telinga yang suka mendengarkan firman Tuhan, bukan suka mendengarkan cemooh, gosip, fitnahan dari orang lain. Berhati-hati. Di sini Yusuf berintegritas, menjaga harga dirinya. Dia bersikap benar sekalipun dia dirayu oleh perempuan. Wah, jangan ya menjadi perempuan, jangan menjadi perempuan penggoda. Dan juga laki-laki, jangan menjadi laki-laki yang tidak berintegritas. Selanjutnya, yang kelima, pemuda remaja, sikap Yusuf adalah penuh kerendahan hati. Ketika Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun, dia bisa saja merebut pujian dari raja untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia justru memberikan segalanya kepada Tuhan. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Di dalam Kejadian 41 ayat 16 dikatakan bahwa ketika Yusuf mau menafsirkan mimpi Firaun, bisa saja pemuda remaja, ini kesempatan yang baik untuk Firaun, mengambil hatinya Firaun. Kesempatan yang baik kepada Yusuf mengambil hatinya Firaun. Tetapi itu tidak dimanfaatkan oleh Yusuf. Dia lebih takut kepada Tuhan. Dia tidak mau dibangga-banggakan oleh orang lain, oleh Firaun. Yusuf di sini mengakui segala sesuatu yang dia punya, yang dia miliki, karunia, talenta, berkat yang dia miliki itu sumbernya daripada Tuhan. Bagaimana dengan kita pemuda remaja? Pelajarannya, Yusuf tahu Tuhanlah yang telah mengerjakan segala hal dalam kehidupannya, sehingga yang patut dipuji dalam hal itu adalah Tuhan. Jadi pemuda remaja, apapun talenta kita, karunia yang diberikan Tuhan, atau kehebatan kita, kemampuan kita, semuanya itu tidak pantas untuk disombongkan atau dibangga-banggakan. Itu semua miliknya Tuhan, itu semua kita pakai untuk Tuhan. Untuk hal yang benar, bukan untuk membanggakan diri, ya. Yang keenam, Yusuf itu adalah seorang yang penuh belas kasihan. Yusuf berhak membalaskan dendam atas perlakuan saudara-saudaranya, Potifar dan penjaga penjara di masa lalunya. Tetapi pemuda remaja Yusuf memilih untuk memberkati mereka. Dia membantu Potifar dan penjaga penjara untuk menciptakan kesejahteraan negeri. Yusuf menafsirkan mimpi dan mengusulkan upaya menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan yang berkepanjangan. Dia benar-benar hidup sebagaimana Yesus mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi hingga di masa ini. Nah, pemuda remaja, sewaktu terjadi kelaparan di semua negeri, salah satu di Mesir, orang-orang datang ke sana untuk apa? Membeli makanan.
Beruntung di Mesir waktu itu masih ada banyak makanan tersimpan. Masih ada lumbung untuk menyimpan makanan. Kenapa bisa itu terjadi? Karena pada waktu itu Yusuf menjelaskan bahwa mimpi yang telah dijelaskan kepada Yusuf, Yusuf pun bisa mengartikan bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan, banyak berkat, dan akan terjadi setelah itu 7 tahun kelaparan. Maka benar adanya 7 tahun kelaparan, semua orang di segala negeri datang ke Mesir karena Yusuf memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Akhirnya di Mesir membuat lumbung tempat penyimpanan makanan. Sehingga di setiap negeri yang mengalami kelaparan datang kepada Yusuf. Yusuflah yang menangani, yang dipercayakan untuk memegang hal tersebut. Lalu terjadilah di sana, saudara-saudaranya datang membeli makanan. Yusuf tidak balas dendam. Tetapi Yusuf pada akhirnya nanti memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan akhirnya keluarganya nanti akan diperhatikan, akan semua dilihat, diperhatikan kebutuhannya oleh Yusuf. Sangat-sangat memberkati sekali. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah belas kasihan di dalam hati kita ketika kita disakiti oleh orang lain? Ataukah sebaliknya, kita malah jahat kepada orang-orang di sekitar kita? Ataukah tidak ada kata maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Yusuf adalah seorang yang penuh belas kasihan. Itulah yang membuat dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Pelajarannya, mampu melepaskan rasa dendam akan membantu kita untuk melewati pencobaan hidup. Iya, jika kita ada kemarahan, ada dendam, akar pahit, itu akan membuat hidup kita tidak tenang, tidak bahagia. Kita akan galau, gelisah, cemas, takut, tidak ada damai sejahtera. Tapi apabila hidup kita dipenuhi dengan belas kasihan, maka kedamaian itu ada di dalam hidup kita. Kita bisa maafkan, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Masih ingat ya? Setiap orang yang mengampuni sesamanya itulah yang diampuni oleh Tuhan. Tetapi di saat kita tidak mengampuni mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Kita lihat yang terakhir. Bahwa yang terakhir di sini Yusuf memiliki hati yang mengampuni. Seperti tadi ya, belas kasihan. Ketika Yusuf menyampaikan identitasnya kepada saudara-saudaranya, lalu dia berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kejadian 45 ayat 5. Tuhan tahu bahwa kesulitan yang terjadi ternyata menciptakan perkara besar. Karena itu dia mengampuni mereka sepenuhnya. Sebab ketika kita mengampuni, kita melepaskan segala kepahitan dan amarah yang dapat menghambat kita mencapai kemajuan hidup. Betul, kalau Yusuf tidak mau mengampuni, Tuhan tidak akan memakai Yusuf luar biasa. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang merancang semuanya sehingga Yusuf mendahului saudara-saudaranya di Mesir. Pemuda remaja, bagaimanapun sakit hatimu, bagaimanapun perlakuan semua orang kepada kamu, sesama kamu yang pernah menyakiti hati kamu, apakah itu teman kamu, keluarga kamu, orang tua, guru, siapa saja sekeliling kamu, kita tidak perlu membalasnya. Jikapun orang lain tidak mau mengampuni atau memaafkan kita, kita harus terus berdoa kepada mereka. Ingat, jika kita melepaskan
pengampunan kepada sesama kita, maka hati kita akan menjadi damai dan berkat Tuhan selalu ada buat setiap kita. Nah, pemuda remaja, saya hanya menjelaskan 7 tentang Yusuf. Bagaimana dengan kita semuanya? Mari kita sama-sama belajar bahwa kehidupan Yusuf sungguhlah memberkati kehidupan kita. Mari kita belajar kepadanya bahwa setiap sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf bisa membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat ini yang sudah menolong kami. Kami mengerti Tuhan bahwa pribadi Yusuf yang boleh memberikan teladan bagi kami, untuk kami boleh mengikuti setiap sikap yang baik yang telah Dia tunjukkan. Mampukan kami Tuhan, secara manusia mungkin kami tidak mampu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, di saat kami tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Ampuni kami Tuhan di saat kami banyak melakukan kesalahan kepada Tuhan, kepada sesama kami, kepada diri kami sendiri. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapa, kami terus dibaharui menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, pemuda remaja. Sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita setiap hari, setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.